Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nina dan aku Budi. Sekarang kita berdua mau mengajak kalian belajar bersama dengan kakak-kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Kak Adel, Kak Dwi, Kak Kiki. Assalamualaikum, halo, apa kabarnya adik-adik? Bagaimana studi from home-nya? Semoga selalu menyenangkan dan semangat. Nah, tidak terasa nih, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sekarang coba kakak tanya, sudah masuk ke berapa ya bulan Ramadannya? Coba tulis di kolom komentar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kepada teman-teman untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang waktunya untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Nah, adik-adik, apakah suka membantu ibu memasak untuk berbuka? Kalau iya, suka melihat ibu memakai kompor untuk memasak? Kalau suka, adik-adik pasti sering dong melihat ibu menggunakan kompor untuk memasak. Nah, kompor itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Bisa untuk memanggang, merebus, mengukus, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan kompor, ini pas banget nih, karena sekarang kita akan membahas materi kelas 5, tema 6, subtema 2, dan pelajaran 1 yang berkaitan dengan kalor dan perpindahannya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita mendengarkan dulu yuk cerita yang akan dibacakan oleh Kak Dwi. Hari ini Siti libur sekolah.
Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Gimana? Apakah ceritanya seru? Pasti seru dong. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang gowas rejeng pamatuk menyuluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan matandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanya kehinggis bela pati, manuk dadalingan dung silo kasina pria, kesakunda bangsa di negara Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awang-awang, beber kena jang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang gowas rejeng pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik buru. Saha anu bisa nyusulkan matandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan nana. Dipika gener dipika serap kusasama, aya karempan kasian leber wawanena. Berlambang sakti Indonesia Jaya, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanya kehinggis bela pati, manuk dadalingan dung silo kasina pria, bersakuna bangsa di negara Indonesia. Karena tadi adik-adik sudah mendengarkan ceritanya, sekarang coba adik-adik diskusikan bersama dengan orang-orang yang sekarang berada di dekat adik-adik, entah itu ayah,
ibu, paman, bibi, kakek, nenek, atau saudara-saudara adik-adik. Coba adik-adik diskusikan mengenai teks tadi, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah adik-adik tahu sumber energi panas yang ada di sekitar kita itu ada apa aja ya? Sumber energi panas yang ada di sekitar kita itu ada 4. Yang pertama, ada api. Api bisa digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh, dan masih banyak lagi. Yang kedua, itu ada listrik. Listrik bisa digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik yang berada di rumah kita semua. Yang ketiga, ada panas matahari. Panas matahari itu baik banget loh untuk menaikkan imun kita saat kita berjemur di pagi hari. Jadi, jangan lupa untuk berjemur ya. Yang keempat, ada 2 buah benda yang saling bergesekan. 2 buah batu digesekkan, maka akan terjadi percikan api. Nah, dari api itulah sumber energi panasnya. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan energi panas yang ada di sekitar kita itu ada apa aja? Coba tuliskan lagi energi panas yang tadi sudah disebutkan di buku catatan masing-masing. Jika sudah menuliskannya, sekarang kita ke teks yang selanjutnya yuk. Teks ini akan dibacakan oleh Kak Dwi lagi. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas ketika diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalkan air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Bagaimana teksnya dapat dipahami, bukan? Setelah adik-adik mendengarkan juga membaca teks tadi, sekarang silakan cari informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Lalu silakan menuliskan kembali pada tabel berikut. Nah, coba sekarang kita ulang kembali ada apa aja hal penting yang tadi telah dibacakan oleh Kak Dwi pada teks ini. Yang pertama, ada konduksi. Konduksi ialah perpindahan panas melalui zat perantara. Yang kedua ada konveksi. Konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel zat.
Yang ketiga ada radiasi. Radiasi ialah cahaya perpindahan panas dengan pancaran. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan juga membaca teks yang dibacakan oleh Kak Dwi. Adik-adik tahu tidak kalau teks tersebut berasal dari buku bacaan. Buku itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Orang-orang zaman dahulu itu diketahui suka sekali menulis hal-hal yang baru mereka ketahui. Jadi jika mereka menemukan pengetahuan baru atau ilmu baru, mereka langsung tulis deh. Nah, kumpulan tulisan itu lalu dijadikan buku dan sampailah pada zaman saat ini. Nah, kenapa sih kita itu disarankan untuk selalu membaca buku? Karena buku itu adalah jendela dunia. Kenapa? Karena jika adik-adik membaca buku walaupun tinggal di rumah atau tetap stay at home, tapi adik-adik tidak akan ketinggalan berita yang ada di dunia. Sebab itulah buku dinamakan jendela dunia. Nah, coba sekarang adik-adik cari tahu hal penting apa yang ada dalam teks yang ini ya, yang tadi adik-adik sudah baca juga, lalu tulis pada tabel berikut. Setelah itu, sekarang coba kita cari yuk pada teks ini juga, apakah ada kata-kata yang digarisbawahi atau dicetak miring. Kalau ada, coba silakan adik-adik cari tahu artinya dan tulis pada tabel berikut. Nah, tadi kan kita sudah membaca juga mendengarkan. Coba dari teks tersebut, kita cari contoh yuk, perpindahan kalor secara konduksi itu ada apa aja ya? Nah, kalau sudah, silakan tulis di buku catatan masing-masing. Nah, adik-adik, akhirnya sekarang kita sampai juga nih ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu percobaan. Percobaan kali ini akan ada tutorial videonya. Setelah adik-adik melihat tutorial videonya, silakan adik-adik melakukan kembali percobaan tersebut. Tentunya dengan didampingi oleh orang dewasa yang berada di sekitar adik-adik. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan percobaannya? Setelah melakukan percobaan itu, sekarang waktunya adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana pertanyaan-pertanyaannya? Mudah dijawab bukan? Sekarang kita ulas lagi ya pertanyaan setelah percobaan tadi. Mengapa sendok yang kita pegang bisa panas? Karena akibat perpindahan panas yang berasal dari gelas. Jadi, panas yang berasal dari gelas setelah melakukan percobaan tadi itu berpindah ke sendok. Jadi, sendok yang kita pegang pun jadi panas. Yang kedua, peristiwa apakah itu? Peristiwa itu disebut sebagai peristiwa konduksi. Mengapa bisa disebut demikian? Karena peristiwa itu adalah perpindahan panas tanpa memindahkan partikel zat.
Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan pelajarannya? Kalau gitu, sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah. Dadah.